kita, Pak. Iya. Untung dia kuat. Sebuah mobil ambulans yang sedang membawa pasien terjebak kemacetan hingga berjam-jam di Jalan Yosudarso mengarah Pelabuhan Tanjung Priuk. Beruntung tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien dibantu oksigen. Ya pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Dia komplikasi, ada gula, kolesterol. Ini berarti kemacetan terparah ya, Pak ya? Iya. Oke, harapannya seperti apa? Kemungkinan harus lebih diperhatikan lagi lah keluar masuk tol, karena unit kita ambulan bawa pasien nggak bisa, namanya keadaan macet total, berhenti total, kita nggak bisa. Tidak hanya di jalan arteri, kemacetan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priuk sejak Kamis dini hari. Bahkan kemacetan yang terjadi di jalan tol mencapai 9 km. Kemacetan ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan angkutan umum yang harusnya singkat molor hingga berjam-jam. Saya tadi berangkat dari 7:30 sampai sini sekitar jam 9-an. Itu dari mana Mbak setengah 8 tadi? Dari arah Rawasari, Kayu Putih. Nah itu biasanya berapa jam sih kalau nggak macet dan kalau macet berapa tadi? Biasanya 40 menit udah nyampe, tapi sekarang udah lebih 1,5 jaman. Ini menurut Anda sering lewat ini ya, ini sangat terparah seperti apa yang Pak rasain? Ini yang paling terparah. Kemacetan parah ini diduga akibat adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, dari pantauan udara, lalu lintas sangat padat di ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk. Situasi ini merugikan sejumlah supir truk. Beginilah antrian kendaraan yang mengular sepanjang ruas jalan tol Wiyoto Wiono menuju Tanjung Priuk, Jakarta Utara dan kawasan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Kemacetan horor sempat mengepung Jakarta Utara. Pantauan dari udara, lalu lintas di ruas tol dipadati kendaraan yang didominasi truk-truk besar. Sementara sejumlah mobil pribadi juga ikut terjebak kemacetan di tol ini. Kemudian lalu lintas dari arah barat atau dari Pluit dan Ancol mengarah ke Priuk juga terjadi kepadatan. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam ini akibat penumpukan depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kemacetan parah ini dikeluhkan sopir-sopir truk. Selain karena harus mengantri dengan waktu yang sangat lama, akibat antrian ini tiket gate pass akhirnya melebihi masa berlaku 24 jam dan harus diperpanjang ulang hingga mengeluarkan biaya lagi. Pagi kemarin. Pak, itu dari mana, Bang? Dari Marunda. Paginya itu jam berapa, Bang? Jam 7-an. Baru sampai sini? Baru sampai sini jam sekarang jam berapa? Oke. Diputer-puter sama pas 1. Berarti udah seharian, Bang ya? Itu harian mau macet semua. Sebelumnya kayak gini nggak, Bang? Bener, kayak gini cuma nggak terlalu parah. Biasa sama macet pelabuhan kan. Nah, kalau ini udah parah banget ini. Tanggal 17 jam 23.59. Ini sekarang tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. oke. Nah, ini batas waktunya seharian, Bang? Iya. 24 jam? Iya. Nah, karena lewat, ini Abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi. Gila lagi, biaya lagi kan. Sebelumnya kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara, imbas adanya antrian truk yang hendak masuk ke terminal peti kemas NPCT 1 untuk bongkar muat. Sementara penyebabnya dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hari biasa. Sejak sore tadi dikabarkan kemacetan mulai terurai, namun tak jarang volume kendaraan kembali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Tim Liputan iNews melaporkan. PT Pelabuhan Indonesia dan Kepala Kantor Syah Bandar Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara memastikan kegiatan bongkar muat akan normal kembali pada hari Senin mendatang. PT Pelindo juga akan memberikan kompensasi terhadap gate pass supir truk yang sudah kadaluarsa akibat keterlambatan masuk pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aktivitas hari ini, memang khusus untuk MPCT 1 di tanggal 16 menjelang 17 kemarin memang ada persamaan 3 kapal yang tiba di MPCT 1
sehingga terjadi peningkatan volume bongkar muat mencapai di atas 4.000. Ini sehingga menyebabkan terjadi aktivitas yang cukup tinggi yang kita sama-sama tahu akhirnya terjadi kemacetan di MPCT 1 berimbas sampai ke luar. Untuk hari ini ada jadwal kapal, memang 3 kapal yang saat ini sudah tiba 2 kapal, namun yang 3 kapal yang kemarin itu sudah 2 sudah berangkat, satunya nanti siang ini sudah berangkat juga. Jadi nanti akan 3 kapal. Namun Bapak Ibu sekalian, kami juga bersama-sama dengan teman-teman dari Pelindo, kemudian dengan Polres, kami melakukan meeting untuk memitigasi terhadap 3 kapal ini jangan sampai terjadi seperti yang beberapa hari kemarin. Yaitu salah satunya adalah kita akan melakukan dimungkinkan untuk di-shifting ke terminal yang lain sehingga mengurangi kegiatan bongkar muat di MPCT 1. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita mungkin melakukan mitigasi dari sisi laut. Ada yang mungkin mendelay kegiatan bongkar muat sehingga tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian kami juga berdasarkan kesepakatan bersama untuk nanti mungkin di hari Senin kita akan buat dalam bentuk SOP. Namun ini sudah disepakati oleh teman-teman Pelindo dan Polres dan pihak terminal bahwa kami akan melakukan pembatasan terhadap volume receiving delivery sesuai dengan parameter yang ada di masing-masing terminal. Untuk diketahui bahwa kita di sini punya di terminal dengan parameter itu adalah jumlah maksimal yang dimungkinkan untuk kegiatan dalam 1 hari terhadap terminal tersebut. Nah, untuk itu pertanyaannya apakah ada kompensasi untuk teman-teman. Jadi tadi disampaikan bahwa Pak KSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik kos, itu juga kami selesaikan sehingga ini akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang tadi. Kemacetan parah terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu lintas tidak bergerak dan mengular cukup jauh karena adanya antrian truk yang bongkar muat barang. Kemacetan parah hingga berjam-jam terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Antrian kendaraan hingga sekitar 8 km terjadi di Jalan Yos Sudarso arah Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan bahkan mengular hingga di depan kantor Priok Terminal Container One. Tidak hanya di jalan arteri, kecematan parah juga terjadi di jalan tol akses Tanjung Priok sejak Kamis dini hari hingga saat ini. Kemacetan parah ini membuat aktivitas warga terganggu. Jarak tempuh perjalanan yang harusnya singkat harus molor hingga berjam-jam. Kemacetan panjang ini diakibatkan dari antrian bongkar muat karena tingginya volume aktivitas bongkar muat pasca Lebaran dan libur panjang.
Pemirsa, kemacetan parah yang terjadi di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjadi cerita tak terlupakan bagi warga Jakarta. Saya juga mau pulang. Ya, bau ya? Ya! Bagus! Udah 1 jamnya! Kemacetan parah membuat salah seorang warga ini marah-marah karena tak bisa pulang ke rumah dan terjebak macet selama berjam-jam. Jika aku marah ke siapapun, gak bisa ubah. Namun akhirnya ia hanya pasrah melihat kendaraan-kendaraan di depannya tak bergerak sedikit pun. Ya! Bagus! Udah 1 jamnya! Sementara itu, seorang pasien yang hendak dibawa ke rumah sakit Koja terpaksa diturunkan di jalan dan didorong menggunakan tandu oleh petugas medis karena ambulans yang ditumpanginya terjebak kemacetan parah di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi tepat di jalur lambat dekat gerbang tol Koja Barat. Sementara itu, akibat kemacetan parah yang masih terjadi hingga Jumat pagi, perjalanan rangkaian kereta barang juga harus terhenti. Pasalnya, jalur kereta dari pelabuhan menuju stasiun Tanjung Priok terhalang rombongan truk trailer yang hendak masuk pelabuhan. Terhentinya laju kereta yang cukup lama juga membuat lalu lintas dari arah Koja Cilincing menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan panjang.